Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap full senyum mas ya. Tetap semangat ya. Bulan baru, semangat baru, mantap jiwa. Semoga di bulan ini keadaan kripto semakin membaik ya teman-teman. Amin. Oke, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani pagi hari ini teman-teman, melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency. Kalau kita lihat bersama untuk keadaan market kali ini teman-teman ya, disambut dengan pagi yang penuh warna green screen ya, alias hijau royo-royo teman-teman. Kalau kita lihat untuk Bitcoin sedikit ada recover ya teman-teman, di mana dia mengalami kenaikan 0,96% teman-teman, dan Ethereum juga sama ya 0,58%, karena Ethereum dan Bitcoin ini seperti suami istri ya, pergerakan harganya, pergerakan chartnya, candlenya itu hampir-hampir mirip gitu ya kan. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, mayoritas keadaan kripto di pagi hari ini ya, market kripto ini ya, dominan dengan warna hijau royo-royo. Oke, jadi di sini dengan kondisi yang menyenangkan seperti ini teman-teman ya, ada sedikit informasi atau bad news nih ya. Kita nggak harus bawa good news terus kan ya, tapi ada bad news juga yang mungkin teman-teman harus ketahui ya, tentang perihal Shiba Inu. Oke, apakah bad newsnya? Kita lihat untuk harga Shiba dulu. Nah, untuk harga Shiba sendiri teman-teman, dia berada di area 849 ya. Kita mau ngapain nih dengan harga Shiba saat ini ya, dengan keadaan candle Shiba yang seperti ini? Kita nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain karena dia dalam rekondisi sideways ya. Sideways ini kita lihat pergerakan dia akan naik atau akan turun kan, seperti itu. Kalau sideways ya enaknya memang kita akumulasi ya, akumulasi tipis-tipis, kita melakukan DCI ya, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, jadi di sini ada sedikit informasi yang mungkin teman-teman harus ketahui juga perihal kabar buruk ya, kabar buruk dari pendukung Shiba Inu gitu. Apa kabarnya Bang? Langsung kita menuju ke pembahasannya ya. Nah, kalau kita lihat dari sini teman-teman, Zero Shiba terbakar sejak penghancuran 3 miliar Inu kemarin ya, Shiba Inu kemarin. Oke. Jadi kalau kita lihat bersama teman-teman ya, setelah membakar 3 miliar Shiba yang menjengangkan, sekaligus laju pembakaran turun 100% hari ini. Perusahaan kopi SIP ditutup. Oke, jadi ada kebangkrutan ya. Ada kebangkrutan dari perusahaan kopi Shiba Inu, yang dimana perusahaan ini juga ikut andil dalam pembakaran tentunya teman-teman. Tapi dalam kurun waktu setahun ini perusahaan ini mengalami kebangkrutan dan akhirnya harus tutup gitu ya, dan mereka nggak akan membakar Shiba lagi gitu ya, karena mereka menutup secara permanen. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat 0 Shiba terbakar setelah 3 miliar Shiba hilang ya, bisnis bertema Shiba ditutup. Oke, jadi ada dua kabar nih setelah ada pembakaran 3 miliar, di mana pembakaran Shiba ini turun drastis ya, pembakaran Shiba turun drastis, dan semoga saja nanti segera naik kembali di awal bulan seperti ini. Dan yang cukup mencengangkan adalah suatu bisnis yang bertema Shiba ditutup. Kendalanya apa? Kita akan bahas lebih dalam. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat teman-teman, 0 Shiba terbakar setelah 3 miliar Shiba hilang. Jadi setelah pembakaran 3 miliar teman-teman, nggak ada pembakaran, oke, atau alias nol ya, yang nggak ada yang dibakar. Nah, pada tanggal 30 Mei, Seaburn melaporkan bahwa total 3,6 miliar Shiba terbakar ya, dikirim untuk dikunci di dompet buntu. Sebagian besar dari jumlah itu 6,6 miliar Shiba Inu ini dibakar dalam satu transaksi oleh apa yang tampaknya merupakan paus cryptocurrency anonim yang antusias. Namun detail dari crypto Twitter menjelaskan hal ini, menyebutkan pemrakarsaan transaksi pemecah rekor yang sangat besar ya. Intinya ini dilakukan oleh Bliss Token teman-teman, yang sempat kemarin kita bahas. Bliss Token ini ya, ini juga dia nge-up di akun Twitternya dia sendiri gitu teman-teman. Setiap ada pembakaran, Bliss Token ini nge-up gitu ya, setiap ada pembakaran token Shiba Inu,
Bliss ini nge-up, dan Seaburn.com biasanya di situ juga akan menunjukkan persentase kenaikan pembakaran gitu teman-teman, dan di situ pun ada data trackingnya juga tentunya. Oke, nah jadi ini bisa dikatakan valid. Nah jadi yang kedua adalah bad newsnya, bisnis bertema Shiba ditutup. Ya, dampaknya terhadap Shiba apa ya? Tentunya bisnis ini sebenarnya ikut andil gitu dalam pembakaran token Shiba. Ketika bisnis ini ditutup karena mengalami kebangkrutan gitu ya, otomatis mereka nggak membakar Shiba lagi dong, karena ditutup secara permanen. Oke? Nah, di sini dalam proses Discord baru-baru ini oleh pemimpin Shiba Satoshi Kusama, dia menyatakan bahwa diam-diam karena ada banyak hal yang sedang dikerjakan saat ini, dan Shibarium Beta sedang berjalan dengan pembaruan baru yang dijanjikan. Namun terlepas dari kemajuan dalam ekosistem Shiba, hal-hal yang tidak mudah bagi bisnis yang berorientasi pada Shiba saat ini. Oke, jadi pegangan Twitter resmi perusahaan kopi Shiba yang menjual kopi dalam kemasan bertema Shiba menerima Shiba sebagai pembayaran dan bahkan membakar token Shiba Inu, mengumumkan penutupan secara permanen. Oke ya. Jadi kopi ini ya yang bertema Shiba itu kan dibayar dengan Shiba, menerima gitu pembayaran melalui token Shiba Inu, dan tentunya membakar juga token Shiba Inu gitu teman-teman. Cuman kali ini dia sudah ngumumin kebangkrutannya dan menutup usahanya secara permanen. Kenapa? Karena menurut tweet tersebut perusahaan beroperasi dengan kerugian selama lebih dari 1 tahun penuh, dan sekarang saatnya untuk akhirnya menghentikannya. Nah, kerugiannya karena apa? Apakah karena menerima Shiba atau karena membakar Shiba? Kita nggak ada yang tahu, nggak diungkap secara detail ya teman-teman. Cuman di sini dari akun Twitter resmi Shib Coffee Company ya teman-teman, dia sudah announcement dia menutup secara resmi. Oke, jadi mengalami kebangkrutan teman-teman. Dan kalau kita lihat dari trading view untuk Shiba sendiri teman-teman ya, saya masih dia kan berada di zona setway-nya ya teman-teman. Dia masuk ke dalam zona setway-nya, jadi pergerakannya ya di area zona-zona ini aja gitu ya. Ketika dia mampu keluar dari zona setway-nya ini teman-teman ya, dia mampu keluar ya, entah dia mau naik atau turun gitu teman-teman. Ketika dia keluar dari zona ini, ketika keluarnya dalam kondisi naik ya otomatis dia akan meneruskan kenaikannya. Tapi ketika dia keluar dari zona setway-nya ini gitu teman-teman ya, dalam kondisi turun, maka dia akan turun lumayan gitu ya. Jadi kalau menurut saya pribadi teman-teman ya, target daripada Shiba saat ini mungkin saja teman-teman ya, dia akan masuk ke dalam level 80 sampai 82, masih tetap ke situ ya, masih tetap ke situ untuk membentuk triple bottom dulu. Kalau menurut saya pribadi seperti itu, sebelum dia membuat sesuatu hal kenaikan yang cukup signifikan ya, seperti itu. Karena kalau kita lihat teman-teman, kalian perhatikan, meskipun ada kabar buruk seperti ini, tapi kalau kita lihat dari segi positifnya, Shibarium sudah semakin dekat. Ya, Shibarium sudah semakin dekat. Mungkin dibom-bom dulu dengan berita seperti ini, biar turun dulu sampai di area 80 atau di area 98 gitu teman-teman, bisa juga gitu ya kan. Nah, jadi buat teman-teman semua ya, sebenarnya masih ada kabar-kabar bagus tentang Shiba ya. Apa yang harus kita lakukan dengan rekondisi keadaan Shiba ya dalam kondisi konsolidasi seperti ini teman-teman ya? Mungkin untuk para trader, dia nunggu dulu nih ya, dia nunggu dari zona ini gitu ya, dia mau naik apa mau turun. Ketika dia naik ya mereka pasti open posisi buy, tapi ketika turun ya dia open posisi short gitu. Oke ya. Jadi sebenarnya kita lihat sajalah intinya nanti teman-teman, karena di sini kabar-kabar positif masih banyak, meskipun kali ini ada kabar negatif yang terjadi di Shiba ya, seperti itu teman-teman. Dan bisa kita lihat bersama, semoga army Shiba tetap diberi ketabahan, semangat, dan salam cuan intinya teman-teman. Setang bunder ya harapan kita. Mantap.